menginspirasi, dan menjadi teladan yang baik merupakan salah satu tujuan saya sebagai pendidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Ikhwanul Bekti Trian Putri, calon guru penggerak dari SMP Negeri 3 Gedangsari, Kabupaten Gunung Kidul. Berikut merupakan hasil koneksi antar teman saya mengenai modul 1.1 konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Membicarakan konsep pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantoro. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah bagian proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak, baik secara lahir maupun batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah proses menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan, kodrat yang dimiliki anak agar ia memiliki keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Pendidikan juga menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain menjadi mandiri. Pengalaman yang sering saya temui adalah yang pertama, pembelajaran terkesan monoton. Yang kedua, transfer ilmu hanya sebatas materi. Selanjutnya, pembelajaran cenderung berorientasi pada hasil belajar, bukan terhadap proses. Selanjutnya, melihat nilai itu hanya dari aspek kognitif. Selain itu, guru juga cenderung menganggap semua siswa itu memiliki kemampuan yang sama dalam menerima materi. Selain itu, guru juga kurang memahami karakter anak. Kurangnya kompetensi guru juga menjadi salah satu kendala dalam mengemas suatu pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Selain itu juga, siswa cenderung pasif dan motivasi belajar rendah. Namun, setelah mempelajari modul ini, ternyata masih banyak sekali pola pemikiran dan perilaku yang harus diperbaiki. Seharusnya, proses pembelajaran dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan aspek-aspek pendidikan seperti sosial, budaya, spiritual, psikomotor, aspek kognitif, dan aspek afektif. Perubahan yang dapat dilakukan seorang guru setelah mempelajari modul ini adalah yang pertama, kita harus merubah pola pemikiran kita bahwasanya guru adalah bukan satu-satunya sumber belajar peserta didik. Yang kedua, pembelajaran harus melibatkan siswa atau student center. Selanjutnya, yakni guru harus mampu memahami dan menghargai karakteristik peserta didik yang berbeda-beda. Selain itu juga guru harus mampu memberikan ruang dan waktu kepada peserta didik agar bisa berekspresi sesuai dengan minat dan bakatnya. Bahan yang lain yang dapat dilakukan adalah guru harus mengajarkan peserta didik tentang budi pekerti yang baik. Selanjutnya, guru juga harus bisa menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Dan guru harus mampu menuntun 3 kodrat pada anak, yaitu rasa ingin tahu, imajinasi, dan keberagaman talenta anak. Selain itu juga bagaimana caranya guru harus mampu mengemas kelas menjadi lebih menyenangkan. Beberapa hal yang dapat dilakukan agar proses pendidikan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Perubahan perilaku yang dapat diterapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, yang pertama, mengemas pembelajaran menjadi menarik, kreatif, dan inovatif. Yang kedua, yakni memanfaatkan model dan media pembelajaran yang dapat membuat pembelajaran berpusat pada siswa atau student center. Yang ketiga, murid dijadikan sebagai subjek dalam pembelajaran sehingga peserta didik memiliki kebebasan untuk berekspresi, berpendapat, dan
berkreasi. Selain itu, guru juga harus mampu menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat, dan menerapkan konsep merdeka belajar yang dapat menerapkan pembelajaran abad 21, yakni berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Selain itu, pembelajaran harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, dan menerapkan sistem Among dalam pendidikan, yakni pendidikan tidak lagi menuntut tetapi menuntut. Beberapa dokumentasi berikut merupakan beberapa kegiatan yang sudah dilakukan di sekolah sebagai wujud penerapan konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Berikut merupakan beberapa kesimpulan dari hasil koneksi antar teman modul 1.1. Yakni yang pertama, pendidikan adalah proses menuntut anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, pendidikan harus berpihak pada anak. Yang ketiga, pendidikan adalah lahan persemian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Yang keempat, pendidikan yang menuntun bermakna bahwa guru membimbing dan mengarahkan perilaku dan pertumbuhan siswa agar tetap terarah dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada. Dan yang kelima, pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik.